di pembelajaran online untuk 2 minggu ke depan. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Jaga jarak dengan orang lain. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan materi di mapel produktif C2, yaitu kearsipan, teknologi perkantoran, dan korespondensi. Mapel awal yang akan kita pelajari adalah kearsipan. Yuk kita mulai. Mapel kearsipan kita sudah ada di kompetensi dasar menganalisis penilaian arsip dalam rangka menentukan retensi arsip. Apa sih retensi? Retensi itu adalah pemeliharaan arsip. Secara keseluruhan, arsip akan dinilai, kemudian dilakukan pemeliharaan. Kita ilustrasi biar kamu paham dengan materi ini. Ketika kamu membereskan bukumu di rumah, kamu akan memilah mana buku yang akan kamu gunakan, yang harus kamu simpan, dan harus kamu buang. Nah, materi kita mirip seperti yang ilustrasi Ibu kasih. Yang akan Ibu sampaikan adalah pengertian penilaian arsip, nilai guna arsip, serta jadwal retensi arsip. Nah, kalau begitu apa sih pengertian arsip? Apa sih pengertian penilaian arsip? Kalian sudah tahu dong, arsip itu adalah sejumlah warkat yang memiliki nilai guna. Sementara penilaian arsip adalah proses menentukan jangka waktu simpan dan nasib akhir dari sebuah arsip. Dilihat dari aspek fungsinya, substansinya, informasinya, serta karakteristik fisik dan nilai intrinsik dari si arsip tersebut. Tentunya dengan memperhatikan sistem atau peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, kenapa sih arsip itu harus dilakukan penilaian? Arsip dilakukan penilaian untuk nantinya tidak terjadi penumpukan arsip yang tidak berguna. Yang akhirnya ketika arsip menumpuk tidak jelas, ketika kita mau mencari arsip yang baru akan menjadi kesulitan. Nah, sebelum melakukan pemeliharaan arsip, kamu harus tahu nilai guna dari suatu arsip. Apa sih nilai guna arsip? Ya, nilai guna arsip adalah nilai yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan si pengguna arsip. Nah, nilai guna arsip dibagi menjadi 6 dengan singkatan ALFRED. Itu lebih mudah untuk kamu belajar. ALFRED, ya. Apa itu A-nya? A-nya adalah administrative value. L, legal value. F, fiscal value. R, research value. E, educational value. D, documentary value. Ulang ya, A dari Alfred itu apa? A adalah administrative value, yaitu arsip yang memiliki kaitan atau memiliki nilai guna administrasi. Contohnya surat dinas. Contoh yang lain silahkan mencari. Yang kedua adalah legal value. Legal value adalah arsip yang memiliki kekuatan hukum. Contohnya buku nikah, ya, atau surat perceraian. Itu adalah memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya adalah fiscal value. Fiscal value adalah arsip yang memiliki nilai keuangan. Contohnya laporan keuangan. Research value. Research value itu adalah arsip yang memiliki nilai atau berhubungan dengan penelitian. Contohnya adalah skripsi. Educational value adalah arsip yang memiliki atau memiliki kaitan dengan dunia pendidikan. Contohnya ijazah. Documentary value. Documentary value adalah arsip yang memiliki nilai dokumen dan memiliki nilai sejarah. Contohnya teks proklamasi. Di mana sudah dipahami
Nilai guna arsip memiliki 6 bagian, yaitu yang disingkat dengan A-frame. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan jadwal retensi arsip. Kenapa harus dijelaskan? Karena biar kamu mengetahui golongan arsip ini termasuk ke golongan yang mana? Apakah vital, apakah penting, atau tidak berguna? Nah, penggolongan arsip menjadi 4, ya. Golongan arsip vital. Golongan arsip vital adalah jenis arsipnya, salah satunya adalah akte tanah, di mana dia tidak memiliki usia aktif dan usia tidak aktif. Dia permanen. Artinya apa? Arsip ini harus disimpan dengan baik sampai tidak ada batas waktu. Jadi tidak ada pemusnahan arsip ini. Yang kedua, arsip penting. Arsip penting ini salah satunya adalah cek berkas. Dia memiliki usia aktifnya 5 tahun, inaktifnya 25 tahun. Setelah itu boleh untuk dimusnahkan. Lanjut, golongan arsip berguna. Golongan arsip berguna, salah satu contohnya adalah neraca. Dia memiliki usia aktif 2 tahun, tidak aktifnya 10 tahun. Setelah itu musnahkan. Yang keempat adalah tidak berguna. Arsip tidak berguna salah satunya adalah undangan. Ketika kamu punya undangan masuk, itu boleh kamu simpan selama 1 bulan, inaktifnya tidak ada. Setelah itu boleh musnahkan. Ya, kadang-kadang kalau undangan sudah kita baca, kadang selalu langsung dimusnahkan. Ya. Itu adalah jadwal retensi arsip. Jadi kamu harus tahu bahwa arsip digolongkan menjadi 4: vital, penting, berguna, dan tidak berguna. Oke. Nah, tugas untuk di minggu ini dari arsip adalah kamu harus mencari contoh lain dari nilai guna arsip. Contoh yang tadi, administrative value. Contohnya adalah surat dinas. Nah, kamu cari selain dari contoh yang Ibu sebutkan. Oke, selamat mengerjakan tugas Ibu di rumah. Di mapel berikutnya. Mapel berikutnya adalah teknologi perkantoran, di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menerapkan prosedur kegiatan rapat dan rapat telekonferensi. Ya, mungkin kalau kamu yang suka aktif di organisasi pernah melakukan yang namanya rapat. Nah, rapat sebenarnya bisa dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu rapat biasa berkumpul dalam satu tempat atau rapat telekonferensi. Rapat telekonferensi dilakukan ketika berkumpul dalam satu ruangan tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, seperti saat ini, wabah virus corona terjadi di mana-mana dan kita suruh diam di rumah, sementara kantor menuntut kita ada yang harus disampaikan, menuntut kita untuk rapat, bisa dengan telekonferensi. Atau untuk aplikasinya boleh lihat di aplikasi Play Store, ada yang namanya aplikasi Zoom. Ya, bisa digunakan untuk rapat. Bisa juga digunakan untuk kamu mengobrol, temu kangen dengan teman-teman kamu yang sudah hampir 5 minggu tidak bertemu. Bisa menggunakan aplikasi Zoom itu untuk saling menyapa. Oke, ya, kita bahas materi dari pengertian rapat. Ya, ingat Ibu mengatakan bahwa rapat bisa dilaksanakan dengan 2 cara. Yuk kita bahas rapat. Yang pertama, rapat adalah pertemuan atau kumpulan orang-orang lebih dari 4 orang yang bersifat formal dan biasanya bertujuan untuk berkomunikasi, menetapkan perencanaan, menetapkan kebijakan, serta mengambil keputusan dan pemberian motivasi. Itu adalah pengertian rapat. Nah, terus rapat konferensi itu apa? Nah, rapat telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 atau lebih orang yang dilakukan melalui telepon atau jaringan internet. Ya. Nah, telekonferensi ini biasanya menggunakan audio
atau audio video. Ya, paham ya? Jadi kalau rapat biasa adalah berkumpul dalam satu tempat, sedangkan rapat telekonferensi rapat yang dilakukan secara online melalui aplikasi atau melalui telepon, audio, video. Ya. Nah, jenis-jenis telekonferensi. Jenis-jenis telekonferensi ada 3 yang harus kamu ketahui. 1, audio conference atau conference call, di mana audio conference ini peserta rapat hanya berkomunikasi melalui telepon, berarti hanya suara saja yang didengar. Nah, yang kedua adalah video conference. Video conference adalah komunikasi yang dilakukan dengan mentransmisikan gambar dan suara. Jadi ada gambar, ada suara. Ini kayak ibu sekarang sebenarnya ini audio video karena ada suara dan ada gambar. Walaupun secara tidak langsung ibu tidak bisa menyapa kalian. Jadi hanya komunikasi satu arah. Yang ketiga adalah web conference. Web conference adalah komunikasi yang dilakukan oleh para peserta dengan secara bersamaan melalui teks, audio, video ke file atau slide. Ya, ingat jenis-jenis rapat telekonferensi ada 3. Oke, lanjut. Jenis-jenis rapat biasa. Rapat biasa ada 6. Dibagi menjadi 6 kategori. 1, berdasarkan tujuannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan jangka waktunya, berdasarkan frekuensinya, berdasarkan nama, dan berdasarkan urgensinya. Ada 6. Oke, kita bahas satu-satu. Rapat berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. 1, rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, rapat perundingan. Rapat berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 4. Resmi, tidak resmi, terbuka, dan rapat tertutup. Rapat berdasarkan jangka waktunya yaitu rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Selanjutnya, rapat berdasarkan frekuensi dibagi menjadi 2, rapat rutin dan insidentil. Yang kelima, rapat berdasarkan nama, rapat kerja, rapat dinas, musyawarah kerja. Yang keenam, rapat berdasarkan urgensinya, yaitu rapat biasa dan rapat penting. Yuk, di mapa selanjutnya adalah mapa korespondensi, di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis pembuatan surat niaga. Dan akhirnya nanti kamu harus bisa membuat surat niaga. Apa sih surat niaga? Apa sih Bu niaga? Nanti kita akan bahas. Materi yang akan Ibu sampaikan sekarang adalah pengertian surat niaga dan jenis-jenis surat niaga. Nanti surat niaga itu ada 10 nak. Yang akan Ibu sampaikan saat ini adalah 5. Minggu depan 5. Ya. Yuk, kita bahas apa itu pengertian surat niaga. Pengertian surat niaga atau surat dagang adalah surat yang ditulis untuk kepentingan bisnis dan perdagangan. Biasanya surat niaga adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Oke, paham? Jadi surat niaga adalah surat yang dibuat oleh perusahaan dalam rangka menjalankan usahanya. Lanjut, jenis-jenis surat niaga. Surat niaga ada 10. Saat ini akan Ibu sampaikan 5. Ya. 1 adalah surat penawaran. Apa sih surat penawaran? Surat penawaran adalah surat yang dikirim oleh penjual untuk menawarkan barang. Ibu penjual, kalian pembeli, Ibu tawarkan barang. Kemudian yang kedua adalah surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran kebalikannya adalah surat yang dikeluarkan oleh si calon pembeli kepada penjual karena tertarik dengan barang yang sudah ditawarkan melalui surat penawaran tadi. Yang ketiga adalah surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang diterbitkan
pembeli kepada penjual untuk keperluan pemesanan barang. Yang keempat adalah surat konfirmasi pemesanan. Surat konfirmasi adalah surat balasan yang dikirim oleh penjual kepada pembeli perihal detail pesanan barang. Yang kelima adalah surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat ini diterbitkan atau dikeluarkan oleh penjual apabila kedua belah pihak sudah sepakat dalam transaksi jual beli. Oke? 5 dulu. Tugasnya adalah kalian mencari contoh dari surat niaga ini. Oke, seperti surat penawaran. Ya, cari bukti fisiknya. Surat permintaan penawaran, surat pesanan, ya, surat konfirmasi pemesanan dan surat pemberitahuan pengiriman barang. Kamu cari bukti fisiknya, cukup kirim gambarnya saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah, tetap di rumah. Salam sayang dari Ibu. Audio Jungle.